Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita. Saudara mengalami kebaikan Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya mau lihat lambaian tangannya siapa yang siap untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Dan mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami mau membawa ucapan syukur kami. Kami mau membawa ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami telah melewati 1 minggu ini Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, dan kami bersyukur Tuhan setia, Tuhan menolong, bahkan Tuhan mengiring hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang, kami mau membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami siap untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita mau lebih lagi mempersembahkan yang terbaik ke Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan, saat pagi hariku datang. Mari jemaat nyanyikan. Oh, mengucap syukur. Oh, memuji-Mu. Jemaat katakan. Oh, ku tinggikan
bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Katakan, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Mari serahkan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembahkan Allah Maha Kudus. Kami tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa roh dalam pimpinanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Sama-sama katakan, ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami bersukacita Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau menari bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Amin. Mari lebih lagi kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Sekali lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup
rukun. Amin saudara. Dalam komunitas kita rukun, dalam keluarga, dimanapun Tuhan menaruh kita, kita hidup rukun. Amin saudara. Agar berkat-berkat itu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari yang percaya sama-sama katakan, seperti minyak. Seperti minyak. Jemaat katakan. Sekali lagi jemaat katakan, seperti sebab kesanalah serta memberikan anugerah. Mari bersama-sama katakan, seperti minyak di kepala Harun yang terjatuh dan juga turun, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara masih bersemangat untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan saudara, tetap bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang benar. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku katakan kuasamu di dalamku. Walau badai menepah di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah gagal. Dahulu sekarang sampai akhirnya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami Tuhan. Oh, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Oh, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan
Tuhan yang benar. Katakan semesta alam, katakan semesta. Sekali lagi katakan semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan salam-salam bagi Tuhan, katakan haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, yang setia, dan amin. Amin. Sebab itu kita percaya ketika hidup rukun, kita hidup damai satu dengan yang lain, maka berkat-berkat itu dicurahkan. Sebab itu kita yakin dan percaya bahwa kita sudah diberkati. Amin. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, kita mau klaim janji Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau angkat tangan kita mau katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, katakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Orang-orang yang diberkati Tuhan lebih lagi katakan, amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan baik. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, amin. Sebab itu mari kita akan persiapkan persembahan. Kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita mau angkat tinggi persembahan kita dan kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Kami adalah orang-orang yang sudah dilimpahkan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami dengan rasa syukur, sukacita. Kami mau tabur di tempat ini Tuhan, di tempat rumah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya, biarlah taburan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan terus persiapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, saat kami berkumpul Roh-Mu bekerja dan ajar kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya kasih Tuhan tak berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari. Dan kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kami mulai menyembah
kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Oh, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu, Tuhan, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu. Ini iman kami, Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu, Tuhan. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Kalah hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Mari lebih lagi kita mau katakan, saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan,
kami boleh menyembah. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah memberkati kami dari hari ke hari, memberikan berkat keselamatan bagi kami, anugerah, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, dan banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami ingin menyerahkan biar puji-pujian yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, memuliakan Engkau. Karena itulah kerinduan kami, supaya kami dapat memuliakan Engkau. Bapa, saatnya kami akan mendengar firman-Mu, firman yang sungguh-sungguh kami jadikan pegangan, pedoman, bahkan kompas arah hidup kami. Mari Bapa, Engkau berfirman, biar Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu pada hari ini. Kami mau terus belajar bagaimana kami membangun komunitas di dalam kehidupan kami bergereja tempat ini. Biar Roh Kudus menyatakan kehendak-Mu, supaya kami boleh memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Bapa. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati satu persatu, memberkati dalam kehidupan mereka, menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu kepada mereka, supaya sungguh-sungguh mereka boleh diberkati Tuhan. Mulai saat ini bahkan selama-lamanya mereka terus bertumbuh, mereka semangat mengasihi Tuhan, mereka mengasihi kedua orang tua mereka, dan bahkan mereka suatu saat akan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga. Bila mereka sebentar akan menjadi tempat yang terpisah, Tuhan berkati ibadah anak-anak ini, berkati guru yang membimbingnya, supaya Roh Kudus terus menguasai mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan beribadah anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Terima kasih. Tadi saya khawatir ketika Ibu Raquel main acara nggak pakai tongkat, saya khawatir. Waduh, saya lihat aja kuat nggak nanti ya. Ya bersyukur, puji Tuhan sudah bisa melepaskan tongkat walaupun sebentar main acara supaya terus menjadi sembuh dan pulih. Bapak Ibu, pada tema hari ini melanjutkan tema tentang komunitas yang baik, yaitu komunitas yang di dalam pimpinan kasih Kristus. Pada hari ini temanya adalah menjadi dewasa melalui komunitas. Menjadi dewasa karena melalui komunitas. Minggu pertama dan minggu kedua temanya adalah komunitas yang berpusat pada Kristus. Ada 6 ciri komunitas yang berpusat pada Kristus. Kita telah pelajari minggu pertama dan minggu kedua. Minggu ketiga kemarin kita belajar ada harapan dalam komunitas. Saya percaya kalau Bapak Ibu tidak ada harapan, pasti tidak semangat. Bapak Ibu bekerja, itu ada harapan, sehingga kita bersemangat dalam bekerja. Demikian pula kalau kita gereja, harapan gereja,
yang kita pelajari ada 3, karena kita menginginkan ada dukungan dari teman-teman gereja, ada dukungan pada saat kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, dan juga ada perlindungan, ada kasih, sehingga kita mengharapkan supaya komunitas gereja ini benar-benar saling memberikan dukungan, perlindungan, dan kasih pada saat ada salah satu yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Dan tema hari ini mengakhiri tema tentang komunitas ini adalah menjadi dewasa melalui komunitas. Saya mengharapkan waktu kita bergabung dalam komunitas di gereja ini, kita akan menjadi dewasa, akan terus bertumbuh menjadi dewasa. Setelah kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kita melihat bagaimana kehidupan gereja jemaat mula-mula yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Mari kita akan membacakan bersama-sama, membaca bersama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketahui sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua sesuai keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita akan melihat Kisah Rasul pasal yang pertama ini mengisahkan bagaimana peristiwa pada saat Roh Kudus dijanjikan, disurahkan, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Jadi janji diserahkan, diberikan kepada jemaat, yaitu janji tentang Roh Kudus. Kemudian pasal yang kedua kita melihat diawali dengan pencurahan Roh Kudus, yaitu pada saat hari Pentakosta dinyatakan. Kisah Rasul pertama itu janji, dan digenapi dalam Kisah Rasul kedua dicurahkan kuasa Roh Kudus pada saat hari Pentakosta. Nah, kemudian kita melihat pada pasal yang kedua yang kita baca tadi, dilanjutkan betapa kuasa itu nyata pada saat Rasul Petrus berkhotbah. Dan di situ ada 3.000 orang lebih yang mengambil percaya pada Yesus, yang bertobat dan dibaptiskan. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa, mulai saat dijanjikan dan dinyatakan, dicurahkan pada hari Pentakosta. Lalu ada kuasa itu pada diri Rasul Petrus pada berkhotbah, dan saya percaya pada sampai sekarang pun kuasa Roh Kudus masih ada bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi ada kuasa Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, 3.000 orang yang bertobat itu dibaptiskan.
Dan mereka tidak berhenti di situ. Bukan berarti, wah puji Tuhan, sudah dibaptiskan di Selam gitu ya. Wah puji Tuhan, saya sudah mendapatkan sertifikat baptisan. Ada yang dipasang di rumahnya. Saya pernah melihat memasang piagam baptisan karena dibaptiskan oleh pendeta terkenal, lalu dipasang di figura itu ya. Menurut saya nggak berguna itu, saudaraku. Kenapa? Karena bukan itu yang dimaksudnya. Yang dimaksud adalah bagaimana setelah dibaptiskan. Jadi baptisan bukan akhir, bukan seperti wisuda, bukan beri tanda sudah selesai, bukan tanda telah lulus, bukan, tapi justru awal. Awal kehidupan Kristen adalah pada saat kita dibaptiskan, itu baru awal. Kenapa? Karena disitulah kita dinyatakan lahir baru secara rohani. Itu sebabnya Bapak Ibu, jemaat mula-mula tidak berhenti pada saat dibaptiskan lalu selesai. Kalau kita membaca firman Tuhan itu, mereka justru setelah mereka bertobat dan dibaptiskan, mulai baru action. Kita akan lihat nanti. Saudaraku, penginjilan yang tidak ditindaklanjuti dengan pemuritan, itu akan turun kualitasnya. Pertobatan yang juga tidak ditindaklanjuti dengan pemuritan, itu juga akan turun kualitasnya. Saya masih ingat pada waktu tahun 70-an saya membaca sejarah pertumbuhan gereja baptis tahun 70-an, tahun Kabaria, terjadi pertobatan yang luar biasa. Sangat banyak, ribuan orang bertobat, dibaptiskan. Dan bersyukur kita tanggap itu, lalu dimulailah pemuritan mulai di gereja-gereja lokal. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang tidak kita rawat, itu kualitasnya akan turun. Saya ambil contoh, kalau Bapak Ibu punya rumah mungkin bagus gitu ya, lalu nggak ditempati, nggak dirawat, nggak dibersihkan, ya rumah itu lama-lama akan turun kualitasnya, akan menjadi rapuh, mungkin akan rusak karena nggak dirawat. Kalau Bapak Ibu memiliki sebidang lahan sawah atau taman, jika nggak dirawat juga akan menjadi rusak. Itu juga berlaku bagaimana dengan iman saya dan saudara. Itu juga berlaku pada waktu hasil penginjilan, hasil pertobatan. Pertobatan yang tidak dirawat, maka akan merusak. Iman itu akan rusak kembali. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen pada hari ini tidak bergereja, tidak merawat imannya. Mungkin hanya bangga karena sudah percaya Tuhan Yesus. Mungkin bangga karena punya piagam-piagam yang ada begitu banyak di rumahnya. Tapi jikalau tidak dirawat, maka itu akan menjadi rusak. Nah, bagaimana merawat iman? Bagaimana merawat hasil pertobatan? Kita belajar dari jemaat mula-mula itu, mereka lalu mulai menggabungkan diri, mulai membentuk suatu komunitas, mulai membentuk suatu wadah yang disebut dengan istilah komunitas. Jadi saudaraku, kita akan belajar ada dua hal yang kita pelajari. Kehidupan jemaat mula-mula itu menjadi simbol dari komunitas yang berpusat kepada Kristus. Kita pelajari bagaimana. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Setelah mereka bertobat, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tidur? Apakah mereka lalu tidak setia? Pasti tidak. Dikatakan di sini, kalau kita membaca dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42 dalam Kisah Rasul tadi, dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan, ini yang dilakukan gereja mula-mula pada ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti
dan selalu berdoa. Jadi ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula untuk menindaklanjuti dalam segala pertobatan yang mereka lakukan. Dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran. Kata kuncinya adalah bertekun. Ada banyak orang yang mengikuti pengajaran, tapi mungkin sebentar, hanya minggu pertama atau hari pertama, lalu tidak ikut lagi. Ada banyak orang sekali pada waktu setelah bertobat, dia mulai ikut sekolah minggu, tapi itu hanya awal saja. Sebentar saja, lalu nggak mulai lagi. Mungkin mulai nggak tertarik, atau mungkin mulai nggak berguna, atau mungkin alasan yang lain, tapi mereka hanya sebentar. Hanya sekali, 2 kali aja ikut. Tapi yang dikatakan oleh jemaat mula-mula di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Saya tulis di sini bahwa bertekun itu mempunyai makna selalu hadir. Bertekun juga mempunyai makna bertahan. Dan bertekun juga mempunyai makna gigih dan tetap pada tujuan semula. Jadi jemaat mula-mula bertekun. Mereka selalu hadir dalam mengikuti pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu bertahan, bergigih, berjuang, dan selalu mengikuti pengajaran rasul-rasul itu. Sehingga disebutkan mereka bertekun di dalam pengajaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, pengajaran adalah salah satu aktivitas yang disampaikan di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 bagian B dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pengajaran adalah merupakan salah satu aktivitas yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agungnya. Ajarlah mereka. Jadi bukan hanya dibaptiskan selesai, tapi dikatakan ajarlah mereka. Ajar apa, saudaraku? Bukan untuk mengetahui. Diajarkan bukan untuk mengetahui firman Tuhan. Tapi dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan. Jadi penekanannya adalah melakukan. Bukan sekadar belajar, bukan sekadar menghafal. Belajar itu awal, menghafal itu penting. Tapi yang lebih penting adalah melakukan. Bagaimana kita belajar firman Tuhan. Dan bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di dalam kisah ini, saudaraku dikatakan bahwa tujuan di dalam pengajaran itu adalah bukan hanya untuk tahu. Jadi bukan untuk tahu, tapi ajarlah untuk melakukan. Ajarlah untuk mentaati. Ajarlah untuk menerapkan firman yang telah dipelajari, yang telah mereka terima, yang telah mereka diskusikan, yang mereka telah sharingkan. Lakukan, taati firman Tuhan itu. Jadi tujuan akhir dalam proses pengajaran bukan hanya transfer pengetahuan. Berarti ada guru Alkitab, kita menjadi muridnya, lalu guru itu mentransfer pengetahuan. Bukan itu. Tapi tujuan pengajaran di sini adalah perubahan, transformasi. Ada perubahan dalam hidup. Dulu waktu kita masih awal-awal, gereja kita itu ada absen sekolah minggu gitu ya. Hadir tepat waktu, baca Alkitab, memberi persembahan, macam-macam. Lalu 10. Kadang-kadang guru itu hanya melihat, wah puji Tuhan 10. Saya lama menjadi sekretaris, menjadi kepala sekolah minggu di gereja saya. Absen, wah senang banget itu. Wah ada yang rajin. Wah ini rajin baca Alkitab. Wah ini menghafal. Lalu kasih bonus gitu ya. Kalau 3 bulan, hadir terus baca Alkitab terus, kasih bonus gitu ya. Tapi sayang, dalam kotak itu tidak ada menerapkannya. Jadi hanya hadir, tepat waktu, baca Alkitab, memberi persembahan, itu saja. Suatu yang ditekankan di sini memang itu semua bagus. Kita perlu setia, kita perlu hadir dalam pengajaran.
Dan di gereja baptis menekankan pembelajaran. Mulai dari anak-anak, balita, sampai dewasa senior. Masih ada sekolah minggu. Ini menekankan bahwa gereja kita menekankan tentang pengajaran. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Ajarlah untuk kita melakukan firman itu. Tujuannya supaya kita bukan transformasi pengetahuan Alkitab. Tujuan akhirnya supaya kita mengalami transformasi kehidupan. Ada perubahan. Sehingga kita dikatakan menjadi dewasa. Dewasa itu berarti ditandai dengan perubahan. Ketika masih bayi, bisanya yang nangis saja. Lapar, nangis. Gitu kan? Mau pipis, nangis. Hanya itu bisanya. Tapi mulai bertumbuh, mulai ngomong. Cucu kami Sena mulai bisa ngomong, mau pipis, mau lapar, haus, bisa ngomong. Lalu berkembang lagi, sudah mulai diajak kerjasama. Bisa menolong, mengambilkan ini. Kalau pas waktu di rumah kami, sore ketika kami minum obat, dia datang, Agung, minum obat. Lalu saya bukakan obat, lalu obat itu dimasuk. Sudah mulai bertumbuh. Jadi tanda-tanda firman Tuhan yang kita pelajari harus terbukti, harus terlihat, menjadi semakin dewasa di dalam kehidupan kita, menjadi dewasa dalam iman, menjadi dewasa dalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tentang hubungan kita bersama Tuhan akan semakin dekat. Itu tanda hasil dari pembelajaran firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan bertekun dalam persekutuan. Bagian pertama tadi adalah bertekun dalam pengajaran. Yang kedua yang dilakukan jemaat mula-mula adalah bertekun dalam persekutuan. Jadi kembali bertekun, kata kuncinya. Persekutuan atau koinonia itu bukan hanya sekedar berkumpul ya. Wah ya persekutuan yuk gitu ya. Persekutuan, oh ya persekutuan, gitu ya. Bukannya itu aja. Enak loh, nanti kita bisa ngobrol loh. Ngobrol, enak loh. Ngobrolnya bisa los. Nyaman. Saudaraku, bukan itu saja yang dimaksud persekutuan. Tapi pengetahuan persekutuan di dalam koinonia itu adalah ada unsur, ada kontribusi, ada partisipasi, ada berbagi pengalaman, ada berbagi sharing dalam doa, ada berbagi secara apapun yang kita dapatkan, ada sesuatu yang harus kita berikan, ada kontribusi. Dan di situ juga ada kemurahan hati. Ada saling memberi. Ya memberi berkat, kalau kita diberkati, ya kita bagikan. Itu unsur koinonia dalam persekutuan. Jemaat mula-mula dikatakan mereka ada yang menjual hartanya. Lalu mereka membagi-bagikan. Jadi bukan yang ngomong doang, bukannya kumpul-kumpul saja, tetapi ada sesuatu demonstrasi, ada hal yang ingin kita bagikan secara nyata untuk menolong satu sama lain. Itu ekspresi dalam suatu koinonia. Ada ketulusan hati. Sehingga dikatakan koinonia persekutuan yang dilakukan jemaat mula-mula itu sangat menarik. Mereka menjadi setia. Mereka merasa sayang kalau tidak bisa hadir dalam persekutuan itu. Saya mengharapkan persekutuan di gereja kita akan seperti itu. Wah sayang ya kalau kita nggak datang ya. Saya nggak datang. Saya harus datang karena ada sesuatu yang kita ingin berikan, yang kita ingin dapatkan. Sangat menarik. Jemaat mula-mula membangun koinonia itu sangat luar biasa. Jadi mereka holistik sekali. Mereka ada sisi rohani.
Mereka saling didoakan, tapi juga ada sisi kebutuhan jasmani kita yang kita ingin berbagi, yang kita bagikan. Sehingga kita sama-sama ada kontribusi, ada partisipasi, dan ada sesuatu yang kita terima, ada yang kita berikan di dalam momen persekutuan itu, koinonia. Jadi saudaraku, ingat bahwa koinonia dalam konteks ini, persekutuan itu bukannya kumpul-kumpul saja. Ada makan, itu perlu. Tapi jangan lupa, ada ekspresi, ada kontribusi tadi, ada partisipasi, ada berbagi, ada kekuatan. Nah itu menimbulkan, dikatakan mereka disukai banyak orang. Bukan hanya anggota komunitas itu yang menyukai, tapi orang yang melihat, merasakan ada kebersamaan, ada kesatuan. Sehingga orang menjadi suka dalam komunitas itu. Dan juga di sini ada unsur ketiga adalah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini pengertiannya mengingat terus tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Minggu depan kita akan ada perjamuan Tuhan untuk mengingat pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus kita ingat terus. Supaya ini akan menjadi tolak ukur hidup kita. Supaya kalau kita melakukan dosa, kita diingatkan, dosamu sudah ditebus loh. Yesus mati loh, di kayu salib luar biasa loh. Ayo tinggalkan dosa itu. Kita harus mengingat terus pengorbanan Yesus luar biasa. Kematiannya bukan ditembak, bukan distrum, bukan digantung, tapi disalib, dipaku. Yang itu sangat menderita, yang diawali dengan diarak, yang diawali dengan siksa oleh Algojo Herodes, dicambuk, dipanas yang terik, dipaksa berjalan, dan akhirnya dipaku di sebuah bukit yang dipermalukan banyak orang. Itu pengorbanan yang kita ingat betapa besar pengorbanan Yesus. Akan mendorong kita akan selalu ingat supaya kita hati-hati dalam kehidupan kita dan berdoa. Saudaraku, berdoa sangat penting dalam kehidupan jemaat mula-mula dan juga bagi gereja kita. Ada beberapa sikap yang dialami jemaat mula-mula hasil doa itu, saudaraku. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-43, kehadiran kuasa Tuhan Yesus itu dirasakan jemaat mula-mula karena mereka bertekun dalam doa. Kembali mereka bertekun dalam doa. Bukan ya seminggu sekali cukup berdoa. Itu pun di gereja. Oh enggak Pak, saya berdoa tuh 6 kali Pak. Sehari, oh hebat. Iya Pak, doa bangun tidur, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa mau pulang, doa mau tidur. Ya bukan itu saudara. Tapi ada waktu khusus menyembah Tuhan. Setiap pagi kami paling enggak 1 jam kami berdoa setiap pagi menyembah Tuhan. Ya bukan hanya memberondong minta bantuan, bukan. Tapi kita memuji Tuhan dulu, kita bersyukur, kita awali. Ya kalau hanya minta itu ya nggak cukup 1 jam lebih, hanya paling 10 menit. Tapi kita menyembah Tuhan dulu. Kita siapkan hati kita fokuskan. Supaya kita benar-benar bisa merasakan mengucap syukur Tuhan. Tuhan telah menolong saya. Saya bersyukur Tuhan menolong saya tentang ini. Saya bersyukur Tuhan minggu lalu Tuhan kirimkan ada teman baru di gereja. Saya bersyukur Tuhan ibu ini sudah ditolong. Saya bersyukur Tuhan ibu sudah sembuh. Saya bersyukur Tuhan ada ucapan syukur yang kita nyata. Sehingga kita ada dialog dengan Tuhan. Dan kalau kita berdoa semacam itu 1 jam gak terasa saudaraku. Jadi kita sembah, kita pupukkan, kita kembangkan bagaimana kita berdoa.
Dan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua kepada rasul-rasul. Kenapa? Kalau dikatakan pada saat rasul-rasul berdoa, ada banyak mujizat yang dilakukan, yang terjadi dalam kelompok mereka. Ada mujizat, ada perkara yang luar biasa yang terjadi. Itu karena doa mereka. Doa bukan karena satu kali, bukan karena 1 jam, bukan karena 1 menit, tapi doa yang mereka terus menerus menjadi kehidupan mereka, menjadi hidup mereka dalam doa. Itu menjadi kehidupan. Senantiasa mereka berdoa sehingga ada kuasa, ada tanda-tanda, ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dan karena ada mujizat itulah orang-orang di sekitarnya menjadi kagum, menjadi hormat kepada Rasul-Rasul Petrus, menjadi menghargai tentang hadirat Tuhan karena mereka melihat. Jadi yang melakukan itu bukan Rasul Paulus, bukan rasul-rasul maksud saya, bukan, tapi mereka hanya dipakai Tuhan. Artinya apa? Artinya di saat saudara mempunyai ketekunan dalam doa, mengawali hidup dengan menyembah Tuhan, bukannya doa makan, bukan doa bangun tidur, tapi sungguh-sungguh mengawali dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyatakan syukur pada Tuhan yang konkret. Mohon pengampunan jika kita bersalah, dan nyatakan pergumulan kita jika itu menjadi kehidupan kita dalam doa. Saya percaya dalam komunitas gereja ini ada kuasa yang besar. Ada mujizat yang terjadi seperti yang dialami oleh gereja mula-mula itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak kisah-kisah zaman sekarang bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam sebuah komunitas. Saya baca dalam sebuah komunitas, bukan komunitas liar, tapi komunitas yang saya kenal ya. Komunitas gereja yang saya kenal ada bersepakat ini ya. Ada seorang anak pemuda yang mau bunuh diri. Tapi nggak jadi bunuh diri karena di dalam komunitasnya itu cair. Anak muda ini menjadi diingatkan kembali, ditolong, sehingga tidak jadi bunuh diri. Ada seorang ibu muda yang ingin aborsi, menggugurkan anak dalam kandungannya, karena nggak tahan menghadapi kehidupan suaminya. Dan ketika sharing dalam komunitas ini, ada seorang anggota komunitas yang punya pengalaman yang sama, bagaimana suaminya itu sangat brengsek. Dan pengalaman itu disaringkan dengan ibu muda ini. Akhirnya ibu muda ini tidak jadi aborsi. Ada sepasang suami istri yang pernah mau bercerai. Ada seorang suami yang datang pada saya, Pak, saya mau tinggalkan istri saya. Saya nggak betah. Lalu suami itu pulang sore dari kantor, tapi nggak langsung pulang. Dia sering di gardu pos ronda. Sampai malam baru pulang. Ketika istrinya tidur, dia baru pulang. Suatu saat dia pulang kantor, datang ke rumah kami. Dia sharing waktu itu. Boleh nggak Pak kami cerai Pak? Atau boleh nggak Pak kami tukar tambah dengan istrinya? Ada banyak kasus-kasus pada zaman sekarang, pada situasi yang sangat membuat kita stres. Kehidupan yang sangat keras, persaingan sangat keras, yang sangat sulit. Ada banyak orang yang mempunyai beban yang sangat berat. Dan jikalau itu tidak ada solusinya, mungkin bisa terjadi bunuh diri, mungkin bisa terjadi perceraian dan sebagainya. Jadi sebabnya
kami mengharapkan supaya komunitas gereja ini dapat menolong, dapat berbagi pengalaman, dapat saling menguatkan sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam salah satu anggota kita supaya dapat ditolong secara konkret. Bukan hanya berkata, bukan sekedar ya saya doakan. Ya memang perlu berdoa. Tapi kecuali doa, perlu pertolongan secara konkret apa? Saya nantang jemaat sini, kemarin lagi belajar dengan kelas dewasa. Mau nggak kita punya target Desember, kita bawa Pak Sian ke gereja. Natal. Ayo, kita punya target supaya paling tidak Pak Sian Natalan datang di gereja kita. Ayo mulai kita kunjungi, kita bisa semangat. Kalau perlu kita berikan kursi roda, kita patungan. Bukan karena Pak Sian pisan saya, enggak. Dia sangat membutuhkan. Kita punya komunitas. Mari kita bersama-sama. Dia sedang dalam beban yang sangat berat. Mari kita akan dukung supaya sungguh-sungguh beban itu sedikit terangkat dan dia bangkit kembali di dalam imannya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam komunitas orang percaya. Kita meyakini ini. Kalau kita berdoa, di rumah kita masing-masing berdoa, mungkin ada kalanya kita berdoa sepakat, membentuk komunitas inti, mungkin 2 atau 3 orang komunitas inti. Kita sepakat dalam doa, jam sekian kita berdoa, atau mungkin kita bangun doa rantai. Kuasanya besar. Roh Kudus bekerja dalam komunitas itu untuk mengubah, untuk memulihkan hidup mereka. Itu bukan para rasul yang mengubahkan. Karena kuasa Tuhan. Karena kita berdoa. Karena kita saling menguatkan. Dan Tuhan memakai usaha kita ini untuk mengubah orang-orang dalam anggota komunitas kita yang sedang beban itu. Saudaraku, ketiga komunitas orang percaya itu mengizinkan kuasa Tuhan, maka banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib terjadi. Mari kita menyerahkan pada Tuhan. Menyerahkan dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan supaya benar-benar ada kuasa Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Ada tanda-tanda ajaib yang dinyatakan dalam komunitas itu. Saudaraku, dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6-7, Aku, Rasul Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Bagi kita, saudaraku, sebagai anggota gereja, kita nggak bisa mengubah. Komunitas yang saya sebut tadi nggak bisa mengubah anggotanya, sehingga yang akan bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Bukan anggota komunitas yang mengubah, bukan. Karena dikatakan di sini, kita hanya menyiram. Anggota komunitas hanya menyiram. Hanya menabur, hanya merawat, hanya menguatkan. Tapi yang mengubah adalah Tuhan. Dan itu diawali ketika Tuhan melihat usaha kita. Ketika Tuhan melihat usaha kita, oh ya, komunitas ini baik. Dia menolong jemaat ini, menguatkan, mendoakan. Lalu Tuhan yang mengubah. Kan Tuhan melihat. Komunitas itu sedang bekerja sama. Sama seperti minggu yang lalu, bagaimana ada seorang lumpuh yang bisa dibawa kepada Yesus. Karena kerjasama antar komunitas, ada anggota komunitas yang rela berjuang. Sehingga sampailah dibawa kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Karena Yesus melihat ada kebersamaan dalam komunitas itu, ada kerinduan bersama.
Dan dengan alasan itulah Yesus menyembuhkan. Dengan alasan itulah dia melihat iman itu dan menyembuhkan. Saya percaya kalau kita bersama-sama mendukung ketika ada satu anggota gereja yang punya masalah, yang punya beban, dan kita bersama-sama mengambil bagian. Dan ketika Tuhan melihat itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Saya percaya itu, saudaraku. Tapi dengan syarat jika kita sungguh-sungguh mencucurkan air mata, kita bekerja keras, kita menolong mereka, dan kuasa Tuhan yang akan mengubah, yang akan menolong pergumulan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian Tuhan yang mengubah. Kita hanya melakukan, nanam, menyiram, menguatkan, dan sebagainya. Lalu kita lihat apa yang terjadi di jemaat mula-mula, yaitu bukti kedewasaan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu tumbuh menjadi jemaat yang dewasa, karena dalam komunitas itu mereka tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, dan mereka tekun di dalam berdoa. Memuji Tuhan. Karena ketekunan inilah menghasilkan kedewasaan. Kita lihat bukti kedewasaan itu dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya ingin bacakan sekali lagi bagi saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Perhatikan, sangat indah. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Nah, saya nggak ingin Bapak Ibu menjual lembar TV hanya untuk makan, bukan seperti maksudnya. Tapi jika ada berkat, ayo kita saling berbagi, maksud saya. Mungkin ada teman kita yang sedang butuhkan. Berkat yang saudara terima, itu sungguh bukan untuk saudara semua. Ada sebagian yang Tuhan titipkan untuk kita bagikan kepada orang lain. Ayat 45. Dan selalu ada yang mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka diselamatkan. Ini model kedewasaan jemaat mula-mula yang dibangun melalui komunitasnya. So, kita lihat kasih itu sangat nyata. Kasih, mereka membagi-bagikan. Mereka bertemu setiap hari. Bukan di gereja, tapi mereka juga mengunjungi. Setelah dewasa, mempunyai program setelah sekolah minggu, mengunjungi keluarga. Nah, puji Tuhan, sudah hampir 2 bulan ini terjadi. Bukan kebetulan karena nggak ada kerjaan, saudaraku, capek, sudah ibadah boleh pagi, sekolah minggu, sampai jam 12:30, lalu jam 1 kurang kita berangkat mengunjungi. Ya memang capek. Tapi kita ingin melihat dengan dekat keluarga-keluarga kita. Kita ingin membagikan, mungkin memberikan semangat, mungkin sharing. Dan bersyukur sampai hari ini nanti masih ada kita mengunjungi satu keluarga. Dan itu dilakukan jemaat mula-mula. Gereja kita setiap hari ada makan. Makan ini bukan berarti itu enggak alkitabiah. Ya perlu. Kita perlu holistik sering makan. Karena kita pagi ibadah, lalu setelah itu sekolah minggu, ya kita perlu makan. Kita bersyukur jemaat secara bergilir
membagikan makanan dan kita bisa makan bersama. Ini konteks yang kita adopsi dari gereja mula-mula. Mereka berbagi, mereka makan bersama, apa adanya. Ya yang ada kita makan bersama, yang nggak ada yang nggak usah dimakan. Apa yang ada? Walaupun mereka sering bertemu, hubungan mereka tetap satu. Minggu yang lalu kita belajar bahwa gesekan itu terjadi karena keakraban. Ada banyak orang berkata, nggak usah nggak usah akrab di gereja lah. Nggak usah setia di gereja, karena kalau setia, kalau akrab, kita pasti gesekan. Ya memang teorinya kalau ada akrab, pasti gesekan. Tapi ini bukan berarti negatif. Gesekan bisa membuat kita positifnya saling kita mengasah seperti pisau. Besi menajarkan besi itu karena diasah. Dan kuncinya adalah kita saling mengasihi. Kita ada gesekan lalu kita selesaikan dengan kasih. Kita terbuka. Tidak ada dendam. Nggak ada sakit hati. Sehingga gesekan itu menjadi sesuatu yang positif. Mengembangkan kita, menumbuh imankan kita. Memberikan dorongan kita bagaimana kita bisa mengatasi setiap ada masalah. Karena ada pengalaman-pengalaman itu menyelesaikan masalah. Itu sebabnya kunci dalam gereja mula adalah saling tadi. Saling berbagi, saling ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mereka bertemu setiap hari. Bukan hanya di gereja tapi di rumah. Mereka mengunjungi. Dan gereja mula-mula kasihnya itu sampai membuat gereja itu menjadi komunitas yang misional. Punya misi. Ayat yang ke pasal 2 Kisah Rasul ayat yang ke-47 bagian B dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ini dikatakan arti misional itu artinya menyadari perkataan kita, perilaku kita itu dibaca orang. Dan jika kita berkata dengan benar, menaruh hormat dengan banyak orang, sikap kita dengan baik, maka ini bisa menjangkau orang. Membuat orang suka dengan kita, dengan komunitas kita. Sehingga bukan menjadi komunitas yang menyebalkan, tapi komunitas yang ditunggu-tunggu. Karena bisa membawa damai, bisa menolong kesulitan-kesulitan terjadi. Soalnya data statistik yang dikatakan di sini, awalnya gereja mula-mula itu ada 120 jemaat, ya, 120 jemaat. Kemudian Rasul Petrus berkhotbah ada 3.000 yang bertobat. Sehingga jemaat itu menjadi 3.120 orang. Lalu Tuhan menambahkan tiap-tiap hari. Saya nggak tahu berapa limitnya. Tiap-tiap hari. Dari 120 sampai 320 itu aja naiknya 26 kali lipat. Belum ditambahkan tiap-tiap hari. Menjadi 5.000. Terus bertambah terus. Dan saya percaya saudaraku, jika kita bangun gereja kita menjadi kehidupan jemaat mula-mula, kita bukan membangun tembok raksasa di gereja. Kita bukan membangun untuk menimbun harta di gereja supaya besar. Tidak. Mari kita akan bangun seperti yang Tuhan inginkan, seperti konteks gereja mula-mula, yaitu melalui pengembangan komunitas-komunitas yang ada. Dan komunitas jemaat mula-mula itu dilakukan, mereka bertumbuh karena mereka bertekun. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam doa. Dan mereka menerapkan kasih yang nyata dalam kehidupan. Saya percaya kalau kita bangun gereja ini menjadi konteks yang mula-mula, akan terus bertumbuh. Kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan terjadi. Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita bekerja, kita merawat, kita menanam. Tapi Tuhan memberikan pertumbuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin merawat,
ingin menabur pekerjaan, ingin menabur perawatan ini, menabur iman ini. Kalau kita sungguh-sungguh ada kemauan, Tuhan melihat, lalu Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Saya percaya Tuhan memberkati gereja ini akan semakin besar bagi Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini. Kami rindu Tuhan supaya kami memiliki kehidupan jemaat mula-mula ini nyata dalam kehidupan kami. Ada ketekunan dalam pengajaran firman-Mu. Kami bertekun, ada persekutuan, ada koinonia, ada kebersamaan, ada berbagi. Dan didukung dengan doa yang kuat. Bukan doa hanya waktu tertentu. Menjadikan hidup ini adalah doa. Supaya kuasa Tuhan terjadi. Berkati Tuhan gereja-Mu ini. Berkati jemaat-Mu ini. Supaya mereka bergabung bersama-sama. Tuhan berikan kami keberanian untuk melakukan sesuatu yang besar. Untuk kami bisa menolong saudara kami yang sedang beban berat hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Dalam tema bulan September, yaitu kasih persaudaraan. Ini pujian yang terakhir tema ini, karena besok minggu depan tema tentang keluarga. Kita akan bangun, kita akan nyanyikan pujian ini, kita renungkan. Kalau sudah 4 minggu kita pelajari, mungkin kita mulai hafal, kita rasakan sair-sairnya. Biar berkati kehidupan saya dan saudara. Dalam kasih Tuhan kita dipanggil. Dalam kasih Tuhan kita dipilih. Dalam kasih Tuhan kita dijadikan satu keluarga. Kita satu keluarga dalam Kristus. Mari saling berbagi, saling perhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Kita nyanyikan pujian ini. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga. Agar kami saling berbagi, agar saling memberkatikan dalam satu kasih persaudaraan. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga. Agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Saudara renungkan firman Tuhan yang kita pelajari selama 1 bulan ini. Kita ingat kembali ada 6 ciri komunitas yang benar. Kita renungkan kembali, ada harapan dalam komunitas itu. Dan kita hari ini dalam komunitas kita bertumbuh bersama-sama. Kita yakin ini, kita doakan
lalu kita lakukan dalam kehidupan kita bergereja ini. Kita bersyukur pada bulan ini ada 6 saudara kita yang bergabung di gereja kita, mengambil keputusan bergabung menjadi anggota gereja kita. Itu berarti menjadi keluarga besar Gereja Pemulihan. Jika Bapak Ibu mungkin saat ini ada juga ingin bergabung dengan anggota gereja ini, Bapak Ibu pada saat kita memuji Tuhan bisa mengangkat tangan, bisa maju ke depan. Atau mungkin saudara ingin didoakan, ada pergumulan. Saat kita menyanyikan pujian ini, bisa maju ke depan, kami akan mendoakan saudara. Kita akan menaikkan pujian ini kembali. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan kasih, kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih pada dunia. Eratkan kasih, eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang tadi anugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih kepada. mari berdiri bersama-sama, kita pujikan refnya. Eratkan kasih, kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang tadi anugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih. Sekali lagi kita katakan, eratkan tali kasih. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang tadi anugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih pada dunia. Eratkan, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami. Bila melalui komunitas yang kami bangun di gereja ini, Tuhan jadikan kami terang Tuhan yang bercahaya di tengah kegelapan. Jadikan kami garang yang memberi rasa di lingkungan kami. Jadikan kami saksi bahwa Allah hadir, ada kuasa dinyatakan, ada mujizat terjadi karena kehadiran Tuhan memberikan kuasa, tanda-tanda ajaib. Kami rindu Tuhan, ini dinyatakan dalam gereja-Mu Bapa. Berkati terus kami, kebersamaan kami, supaya kami tekun di dalam pengajaran,
supaya kami tekun dalam persekutuan, dalam koinonia, supaya kami tekun dalam doa, supaya kami tekun dalam mengaplikasikan kasih sesama kami, supaya pada saat Tuhan melihat itu, Tuhan melakukan bagiannya. Aku yang memberi pertumbuhan, Tuhan berikan pertumbuhan gerejamu ini. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami berdoa pada saat ini, kami menyerahkan, ada banyak saudara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit karena pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati usaha pemerintah yang sedang terus berusaha mengatasi pencemaran udara ini. Tolong Tuhan, berikan nikmat-Mu, berikan kesanggupan pemerintah kami, terutama pemerintah Provinsi DKI, dapat menanggulangi dengan cara-cara efektif supaya terjadi pengurangan. Ada banyak saudara kami yang mengalami sesak napas karena kasus ini Bapa. Berkati saudara kami yang sedang mengalami kekeringan. Ada banyak tempat-tempat yang kekeringan, mereka sulit mendapatkan air. Tuhan, tolonglah, limpahkan kasih-Mu, berikan hujan, berikan air. Berkati pemerintah yang mencoba membuat sumur-sumur baru. Kami menyerahkan kepada Bapa supaya mereka mendapatkan pertolongan dari pemerintah. Bapa, kami berdoa saudara kami yang sakit. Kami berdoa terus untuk Pak Siaan. Tuhan, kami percaya walaupun sampai saat ini mungkin Pak Siaan secara fisik tidak ada perubahan, tapi kami percaya Tuhan kami tidak pernah sia-sia. Tuhan menjamah hati Pak Siaan. Tuhan berikan semangat Pak Siaan. Kami berharap Pak Siaan tetap semangat. Tolong ya Bapak, kami merindukan supaya melalui gerejamu ini Pak Siaan pada waktu Natal bisa hadir di gereja ini supaya bersama memuji Tuhan bersama. Kami merindukan Tuhan, tolong kerinduan kami. Tuhan berkati rencana ini sehingga sungguh-sungguh Pak Siaan boleh merasakan kembali kasih Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Saudaraku, kita berdoa pada saat ini untuk Ibu Yance yang akan menjalani operasi pada minggu-minggu ini di Rumah Sakit MRCCC Semanggi, Jakarta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi, Bapa yang memberikan kehidupan kepada Ibu Ance, Bapa yang sangat mengasihi Ibu Ance, Bapa yang menciptakan Ibu Ance, yang saat ini saudara kami ini mengalami pergumulan, ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Ibu Ance sudah berusaha sekuat tenaga ya Tuhan, supaya tidak menjalani operasi. Tangan Tuhan menjamah. Tapi faktanya melalui dokter Ibu Ance harus menjalani operasi. Kalian percaya Tuhan tetap mengasihi Ibu Ance. Kalian percaya ini juga cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk kesembuhan Ibu Ance. Itulah sebabnya Tuhan, saya bersepakat dalam komunitas gerejamu ini meminta satu kuasa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati proses operasi yang akan dijalani Bu Ance dalam minggu-minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan ambil alih tangan dokter, Tuhan pegang kendali, sehingga kuasa Tuhan yang bekerja. Besok Senin Bu Ance akan mulai perawatan pendahuluan. Tuhan berkati itu. Kami tetap memohon pada Tuhan terjadi mujizat, ada kesembuhan tanpa operasi. Biarlah pada saat itu Tuhan nyatakan kehendak-Mu ya Bapa. Berikan Bu Ance sukacita, ketenangan hatinya, kesehatan fisik. Berikan suami Bapak Rahmat yang sedang menuju ke Jakarta dari Jambi, pada hari ini Tuhan beri perlindungan sehingga sampai di Jakarta dalam keadaan selamat. Berkati Tuhan keluarga ini,
Berkati keluarga Siregar, supaya kami bersama mendukung melalui doa ini. Kami percayakan proses ini terjadi karena kuasa Tuhan. Kami hancurkan tidak kuasa iblis yang bekerja. Dalam nama Yesus, kami sterilkan dari tangan-tangan iblis, kuasa iblis, sehingga kuasa Tuhan yang bekerja secara penuh untuk kesembuhan Ibu Anja ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami Indra dan Wawan. Kami percaya pada Tuhan ada kuasa. Berkati saudara kami Indra akan dijamah Tuhan. Sistem sarafnya yang saat ini mengalami masalah akan dijamah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih ada Tuhan. Engkau yang menciptakan, pasti Tuhan sanggup memulihkan kembali jika ada gangguan-gangguan ini. Jamah Tuhan Indra, berkati supaya sungguh-sungguh sedikit demi sedikit ada perubahan-perubahan. Kami merindukan ini terjadi kesembuhan atas saudara kami Indra. Terima kasih Bapak. Engkau coba memberkati Ibu Jessica yang rencana akhir Oktober akan menjalani persalinan. Tuhan berkati persiapan Ibu Jessica, Bapak Raka, berkati hati mereka, berkati mental mereka, berkati Tuhan, supaya dalam saat persalinan ini berjalan lancar, sehingga bayi dilahirkan dalam keadaan sehat, normal, sempurna, dan mamanya dalam keadaan sehat, karena semua Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang saudaraku, saya akan berikan waktu saudaraku untuk berdoa. Silakan saudara berdoa, menyerahkan pergumulan saudara pribadi pada Tuhan, menaikkan syukur saudara, naikkan permohonan saudara, nyatakan rencana saudara. Yakin Tuhan mendengarkan doa saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Baik, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali.
Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Sidang jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, mohon waktunya sebentar karena ada informasi gereja minggu ini. Gereja mengingatkan bahwa rencana Natal Gereja Baptis Indonesia Pemulihan Pamulang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan atau diinformasikan kembali dalam waktu dekat ini. Mohon Bapak Ibu Saudara terus mendoakan dan mendukung bersama kegiatan Natal ini. Yang selanjutnya adalah upacara perjamuan Tuhan akan diadakan pada Minggu tanggal 1 Oktober 2023 untuk mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kita. Mari kita menyiapkan diri dan hadir bersama keluarga. Dan gereja menyambut anggota gereja baru, Gembala Sidang, seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Limar Girsang, Ibu Umi Yana, Saudara Nathanael Alvando Girsang, lalu Ibu Hana Sri Cuyati, Ibu Ruth Seli Linawati, dan yang terakhir Ibu Uyance Martalia Siregar, anggota gereja luar biasa yang telah bergabung menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja informasi minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, my Jesus, there is no one like you, no one like you. Jesus, my Jesus, no one can stand against. You're above everything. I will praise, I will worship with every breath and everything I am. Release your power, move in glory. I lean into the presence of you, Lord.